Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan kawan-kawan satu Fakultas Hukum. Saya Rudi Kurnia dari UT Bandar Lampung. Baik, ini mohon maaf sambil di perjalanan di mobil. Jadi saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, Pancasila di awal pembentukannya, di awal kemerdekaan. Pancasila dideklarasikan untuk dasar negara di 18 Agustus 1945, menjadi pedoman utama negara kita, Republik Indonesia. Namun penerapannya tidak mulus di masa awal. Banyak terjadi pemberontakan karena tidak setuju. Contohnya dari pemberontakan G30 SPKI, ya, dan selanjutnya pemberontakan DITII, RMS, PRRI Permesta, itu pemberontakannya. Nah, itu dari masa ke masa di awal penerapan Pancasila. Lalu berlanjut lagi agar tidak terlalu panjang, langsung ke era RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, RIS itu adalah negara Republik Indonesia Serikat yang tujuannya dibentuk oleh Belanda untuk aslinya itu untuk mengikat Indonesia supaya Indonesia ini masih bisa dikendalikan oleh Belanda. Begitu sebenarnya tujuan dari pembentukannya RIS. Jadi RIS itu dibentuk hasil dari konferensi meja bundar, seolah-olah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, tetapi tujuannya untuk tetap menguasai Indonesia. Nah, lalu dengan berjalannya waktu berubahlah, diganti kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, karena banyak penolakan untuk Republik Indonesia Serikat tersebut. Nah, selanjutnya setelah RIS dibubarkan, kembali ke Negara Kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila. Lalu di masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin di masa Bapak Presiden kita Soekarno, itu beliau menyatukan Pancasila itu menjadi nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Seperti itu. Tujuannya Pak Soekarno adalah untuk menyatukan tiga kekuatan besar. Ya, tiga kekuatan besar, yakni kekuatan nasionalis, agamis, dan kekuatan komunis. Tujuannya di era demokrasi terpimpin. Lalu selanjutnya di masa Orde Baru, di masa Bapak Presiden Soeharto. Nah, di masa Presiden Soeharto itu dirombak habis-habisan oleh Presiden Soeharto, yakni Pancasila dikembalikan, tidak membawa nasionalis, agamis, dan komunis lagi. Kembalikan seperti semula di masa Orde Baru. Namun implementasinya di lapangan beliau agak memaksakan untuk sedikit dalam pemerintahannya itu agak otoriter. Seperti itu. Jadi beliau melegitimasi kekuasaan otoriter di masa
Pancasila, juga PP7. Lalu selanjutnya di masa sekarang, masa reformasi. Nah, di masa reformasi ini Pancasila